Demokrat tidak bersuara sama sekali. Suara jangkrik bahkan lebih nyaring. Bahkan mantan presiden tidak mengeluarkan kata prihatin sedikit pun. Jangan karena masalah kursi roda, jangan karena masalah penyangga leher, lantas bapak-bapak polisi ini mengasihani bapak Tele Pancika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Baik teman-teman, video pembahasan saya kali ini saya mau membahas soal kasus yang sedang menimpa Bapak Pakar Tele Pancika. Jadi melihat kasus yang sedang menimpa beliau ini, saya kira sangat miris teman-teman. Kenapa saya katakan begini? Yang saya tahu teman-teman, seorang tersangka itu akan dibantu oleh pengacara. Dan itu sudah pasti dan jelas. Selain itu tentunya akan ada pendukungnya juga. Tapi hal ini tidak terjadi dengan Bapak Tele Pancika. Di mana Bapak Tele Pancika ini bahkan hanya dibela oleh seorang yang namanya Lius Sungkarisma. Kenapa ya? Nasib dari Bapak Tele Pancika ini sungguh mengenaskan sekali. Bapak Tele Pancika ini seperti sedang berjuang sendiri dengan ditemani sahabat baiknya Lius Sungkarisma. Ya itu pun cuman sebatas memberikan dukungan moral teman-teman. Sekalian Lius Sungkarisma ini membantu untuk membuat narasi agar umat Buddha tidak tersinggung. Bahwa cuitannya Bapak Tele Pancika ini tidak termasuk menista agama. Bahwa dia mengaku sebagai perwakilan dari umat Buddha atau dari Tionghoa. Coba teman-teman bandingkan dengan Rizik. Kita tahu kalau Rizik Syihab ini pendukungnya yang sangat fanatik ini banyak sekali teman-teman. Kita melihat di mana ketika dia sedang disidang, itu pendukungnya saja bahkan rela berpanas-panasan di depan pengadilan untuk memberikan dukungan kepada Rizik. Ya, tidak jarang terjadi sedikit keributan hingga terpaksa disemprot oleh aparat keamanan. Kalau di media sosial, pendukungnya juga menyebarkan narasi di mana Rizik ini bahkan telah dikriminalisasi. Bahwa pemerintahan ini zalim dan sangat otoriter. Bahwa pemerintah ini anti-Islam dan Islamfobia. Ya, saya yakin bahwa Rizik pun sangat terharu dengan kesetiaan dari para pendukungnya ini. Siapa sih yang tidak bangga walaupun kita sedang dalam masalah, tetapi para pendukungnya tetap setia. Ya, dia terharu karena memang zaman sekarang ini kan zaman yang sudah maju teman-teman. Di mana teknologi ini mudah kita gunakan. Ya, walaupun masih saja ada banyak orang yang bodoh, yang bisa disuruh kerjakan hal-hal bodoh. Disuruh siap perang pun, mereka akan jawab, siap. Ditanya siap jihad, pasti mereka akan jawab, siap. Ditanya siap berjuang sampai presiden turun, pasti mereka akan jawab, siap. Apalagi kalau ditanya soal chat mesum. Itu imam besarnya ini lari terbirit-birit ke luar negeri teman-teman. Dengan alasan mau menunaikan ibadah umroh.
dengan rekor terlama di dunia. Itu pun pendukungnya masih setia, teman-teman. Mereka tetap setia menunggu. Ya, meski ada kasus chat mesum, pendukungnya tetap tidak percaya kalau itu ada. Para pendukungnya percaya bahwa Rizik ini difitnah dan dibunuh karakternya. Bahwa ini adalah konspirasi dari pemerintah. Ya, mungkin sebagian dari kita percaya bahwa ini adalah konspirasi alien dari planet Antabrata yang ingin merusak nama baiknya Rizik ini. Seburuk dan sekotor apapun nama baik Rizik, karena kasus-kasusnya ini, pendukungnya tetap setia dan tetap juga banyak. Mereka ini bahkan tidak segan untuk menyembah baliho. Ini kan luar biasa gila, teman-teman. Kemudian kita bandingkan lagi dengan Ahok. Banyak yang bersimpati dengan Ahok ketika beliau sedang dirundung masalah. Bahkan dia saat itu, teman-teman, dikirimin bunga dengan jumlah yang begitu banyak. Ya, bagi saya ini adalah bukti kecintaan bagi para pendukung kepada Ahok tentunya. Ya, meski beliau kena kasus, dia seolah diingatkan bahwa dia tidak sendirian. Tapi hal ini, teman-teman, sungguh berbeda dengan Bapak Tele Pancika. Sungguh mengenaskan sekali, teman-teman. Tokoh ya orang ini. Yang membantunya ini hanya Lius Sungkarisma. Nah, ini kan kasihan sekali, teman-teman. Saat susah tidak ada banyak yang membela dia. Bapak Tele Pancika yang adalah mantan kader Partai Demokrat, pernah jadi petinggi, bahkan pernah jadi menteri di eranya mantan presiden sebelumnya. Tapi Demokrat kelihatannya tidak ada urusan dengan Bapak Tele Pancika ini, teman-teman. Demokrat tidak bersuara sama sekali. Suara jangkrik bahkan lebih nyaring. Bahkan mantan presiden tidak mengeluarkan kata prihatin sedikit pun. Ya, Bapak Tele Pancika ini bikin cuitan terkait meme stupa Candi Borobudur. Pasti ada sebagian yang mendukung, teman-teman. Nah, orang yang mendukung ini, kira-kira mereka ini kemana ya? Apakah mereka tidak tahu saat ini bahwa Bapak Tele Pancika ini sangat membutuhkan bantuan moral? Kenapa tidak ada simpatisan yang menunggu di depan kantor polisi saat Bapak Tele Pancika ini menjalani pemeriksaan? Apakah mereka tidak kasihan dengan Bapak Tele Pancika yang saking syoknya harus muntah dan hampir pingsan dan duduk di kursi roda. Lalu pada pemeriksaan berikut harus memakai penyangga leher medis. Saya yakin hal ini dilakukan karena kegelisahan yang terjadi dan tidak bisa tidur nyenyak saat menjadi atau saat Bapak Tele Pancika ini berstatus sebagai tersangka, teman-teman. Ya, sekarang kita tahu bersama bahwa Bapak Tele Pancika ini seperti single fighter dan hanya dibantu oleh kuasa hukumnya. Tidak ada hal yang menyedihkan selain kesepian ketika dirundung masalah besar dan hanya dibantu oleh Lius Sungkarisma. Ya, dan menurut saya itu percuma saja, teman-teman. Memangnya bisa apa Bapak Lius Sungkarisma ini? Ya, paling dia cuma bisa berkuar-kuar dan teriak yang tidak jelas untuk mencari perhatian, lalu capek sendiri kemudian hilang. 2 kali diperiksa, Bapak Tele Pancika ini masih belum ditahan hanya karena alasan dia kooperatif. Ini keren sekali. Ya, mari kita lihat, teman-teman.
Kira-kira berapa kali diperiksa hingga dinyatakan layak ditahan? Ini tentunya menjadi pertanyaan buat kita semua. Ya saya pikir bapak-bapak polisi ini jangan sungkan-sungkan lah. Namanya tersangka ya cepat atau lambat pasti akan ditahan. Jangan karena masalah kursi roda. Jangan karena masalah penyangga leher. Lantas bapak-bapak polisi ini mengasihani Bapak Tele Pancika ini. Coba lihat kembali berbagai cuitannya di Twitter. Maka kita paham kenapa Bapak Tele Pancika ini layak mendapat balasan yang setimpal. Ya itu pun masalah karena ulahnya sendiri yang keceplosan. Niatnya mau mengkritik Bapak Presiden Joko Widodo, malah umat Buddha yang diseret-seret. Itu kan goblok namanya.